Pengertian, struktur, ciri-ciri, beserta kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Guru pembimbing, Hasia SPD. Pengertian dan ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya, dan lain sebagainya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Struktur teks eksplanasi. Yang kedua adalah proses kejadian. Salah satu struktur teks eksplanasi adalah penggambaran ringkasan kejadian, rangkaian kejadian atau proses kejadian yang memerincikan proses kejadian yang terkait dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa proses kejadian tersebut dapat terjadi pada paragraf selain dari paragraf pertama. Yang ketiga adalah ulasan atau review, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atau kejadian yang didapatkan sebelumnya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada dua, yaitu konjungsi kausalitas atau hubungan sebab akibat. Sebagai contoh adalah kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Yang kedua adalah konjungsi kronologis, yaitu konjungsi kronologis yaitu hubungan waktu. Seperti contoh kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Berikut adalah contoh teks eksplanasi. Kalian harus membaca dan memahaminya. Judulnya Dampak Sosial Media TikTok. TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutio. Aplikasi tersebut memperbolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Kebebasan yang diberikan oleh aplikasi TikTok untuk membuat video berdurasi pendek yang memiliki dampak negatif yang cukup besar pada masyarakat, terutama untuk kalangan anak-anak. Jika dilihat dari seberapa banyak penggunanya, TikTok sudah mencapai 500 juta pengguna. TikTok tidak hanya dipergunakan untuk mendapatkan informasi, tetapi juga hiburan. Para konten kreator dibebaskan untuk membuat video berdurasi pendek apa saja. Tentunya, kebebasan ini dapat dipergunakan untuk memperkenalkan budaya mereka masing-masing, baik dari luar negeri ataupun dari luar daerah. Fenomena ini dapat mengikis budaya lokal. Beberapa penelitian mutakhir yang dilakukan oleh para pakar ilmu sosial juga menjelaskan bahwa terdapat dampak negatif yang secara nyata dihasilkan oleh sosial media, termasuk TikTok. Antara lain adalah memicu kejahatan, cyberbullying, pornografi, perkembangan fisik dan emosi, serta komunikasi buruk. Cahyono 2017. Hasil dari penelitian itu dapat kita lihat dari banyaknya tayangan yang tak layak ditonton dan diupload oleh banyak konten kreator yang memberikan contoh kurang baik bagi para penonton dan memuat nilai-nilai rasisme. Contoh dari pernyataan ini adalah adanya konten yang memperlihatkan kehidupan sosial dan ekonomi yang menjadikan TikTok sebagai media untuk eksis dan memperlihatkan perbedaan status di masyarakat yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Aplikasi TikTok memiliki dampak yang begitu besar dalam masyarakat yang dapat memicu kejahatan, cyberbullying, pornografi, perkembangan fisik dan emosi, komunikasi buruk, serta pergeseran budaya. Cahyono 2017. Oleh karena itu, penonton perlu memilah atau menyeleksi video yang tak layak untuk dikonsumsi karena akibat dari penggunaan sosial media yang dapat berdampak besar bagi masyarakat, terutama anak-anak. Selanjutnya saya akan membacakan struktur teks eksplanasi pada contoh di atas. Yang pertama, identifikasi fenomena. TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutio. Aplikasi tersebut memperbolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Kebebasan yang diberikan oleh aplikasi TikTok untuk membuat video berdurasi pendek memiliki dampak negatif yang cukup besar pada masyarakat, terutama untuk kalangan anak-anak.
Jika dilihat dari seberapa besar penggunanya, TikTok sudah mencapai 500 juta pengguna. TikTok tidak hanya dipergunakan untuk mendapatkan hiburan, tetapi juga merupakan sumber informasi. Para konten kreator dibebaskan untuk membuat video berdurasi pendek apa saja. Tentunya, kebebasan ini dapat dipergunakan oleh konten kreator untuk memperkenalkan budaya mereka masing-masing, baik dari luar negeri maupun dari luar daerah. Fenomena ini dapat mengikis budaya lokal. Struktur yang kedua adalah proses kejadian. Beberapa penelitian mutakhir yang dilakukan oleh pakar ilmu sosial juga menjelaskan bahwa terdapat dampak negatif yang secara nyata dihasilkan oleh sosial media, termasuk TikTok. Antara lain adalah memicu kejahatan, cyberbullying, pornografi, perkembangan fisik dan emosi, serta komunikasi buruk. Cahyono 2017. Hasil dari penelitian itu dapat kita lihat dari banyaknya tayangan yang tak layak ditonton dan diupload oleh para konten kreator yang memberikan contoh kurang baik bagi para penonton dan membuat nilai-nilai rasisme. Contoh dari pernyataan ini adalah adanya konten yang memperlihatkan kehidupan sosial dan ekonomi yang menjadikan TikTok sebagai media untuk eksis dan memperlihatkan perbedaan status di masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Yang ketiga adalah ulasan atau review. Aplikasi TikTok memiliki dampak yang besar dalam masyarakat yang dapat memicu kejahatan, cyberbullying, pornografi, perkembangan fisik dan emosi, komunikasi yang buruk, serta pergeseran budaya. Cahyono 2017. Oleh karena itu, penonton perlu memilah atau menyeleksi video yang tak layak untuk dikonsumsi karena akibat dari penggunaan sosial media yang dapat berdampak besar bagi masyarakat, terutama anak-anak. Selanjutnya adalah kaidah kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas yang terdapat pada contoh teks eksplanasi di atas adalah: pertama, aplikasi TikTok memiliki dampak yang begitu besar dalam masyarakat yang dapat memicu kejahatan, cyberbullying, pornografi, perkembangan fisik dan emosi, komunikasi yang buruk, serta pergeseran budaya. Cahyono 2017. Oleh karena itu, penonton perlu memahami atau perlu memilah atau menyeleksi video yang layak untuk dikonsumsi karena akibat dari penggunaan sosial media yang dapat berdampak besar bagi masyarakat, terutama anak-anak. Kata konjungsi yang digunakan adalah maka. 2. Oleh karena itu, kebebasan ini dapat dipergunakan oleh konten kreator untuk memperkenalkan budaya mereka masing-masing, baik dari luar negeri ataupun luar daerah. Fenomena yang dapat mengikis budaya lokal. Kata konjungsi kausalitas yang digunakan adalah oleh karena itu. Yang kedua adalah konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis yang digunakan dalam contoh di atas adalah hasil dari penelitian itu pada akhirnya dapat kita lihat dari banyaknya tayangan yang tak layak ditonton yang diupload oleh banyak konten kreator yang memberikan contoh kurang baik bagi para penonton. Kata konjungsi kronologis yang digunakan adalah pada akhirnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan saya tahu bahwa kalian mencari video ini untuk membuat teks eksplanasi yang seperti yang disuruhkan oleh guru kalian. Semoga videonya bermanfaat. Jika kalian suka silahkan klik like, dan jika kalian tidak suka silahkan klik dislike. Jika kalian ingin memberikan saran atau kritik silahkan berkomentar pada fitur komentar yang ada di bawah. Saran dan kritik dari kalian adalah semangat pembuat konten bagi kami. Terima kasih. Dan sampai jumpa di lain video.